Shalom Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara sudah berada di salah satu tempat ibadah Muslim pertama di Kota Jayapura, yakni Masjid Jami Kota Jayapura, Provinsi Papua. Seperti yang Tribuners bisa saksikan di belakang ini, Tribuners ini merupakan potret ataupun tampak depan dari masjid tertua di Kota Jayapura, yakni Masjid Jami Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kota Jayapura dengan keanekaragaman penduduknya nyatanya juga menjadi salah satu kota di Papua yang memiliki jejak penyebaran agama Islam sejak dahulu. Salah satu jejak Islam yang masih tersisa yakni adalah masjid tua pertama di Kota Jayapura bernama Masjid Jami yang secara administratif terletak di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Masjid Jami lokasinya hanya sekitar 200 meter dari Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura yang menjadi tempat ibadah umat muslim terbesar di Kota Jayapura saat ini. Masjid Baitur Rahim dibangun pada tahun 1974 untuk mengakomodasi semakin pesatnya jumlah umat Islam di Kota Jayapura. Tribuners, saya tak sendiri ya, dalam kesempatan ini saya sudah ditemani oleh Bapak Imam ya, Pak Imam Muhammad Saiful ya, yang kesehariannya menjadi imam di Masjid Jami Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan pada kesempatan kali ini Pak Saiful ya akan mengajak kita semua untuk berjalan-jalan melihat Masjid Jami Kota Jayapura yang sebagai masjid pertama di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Baik, terima kasih. Inilah Masjid Jami Kota Jayapura pertama yang ada di Kota Jayapura. Lokasi masjid ini saat ini berada di posisi di lantai 3. Dahulunya Masjid Jami Kota Jayapura ini posisinya ada di bagian bawah, yang saat ini sekarang menjadi ruang sekolah SMP, kemudian ada SD Nurul Huda dan juga ada MI. Jadi kalau misalkan kita bisa gambarkan bahwa dulu kondisinya masjid di bawah ini dari ujung sana sampai ke sini ini adalah tempat masjid. Jadi masjid pertama di lantai bawah. Karena di tahun 67 ya luasannya seperti ya luasnya. Tetapi untuk ukuran tanah kita dari ujung sana sampai sini memang itu menjadi tanah kita. Karena di tahun 67 kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa kita membentuk sekolah. Ada sekolah madrasah pertama kali yang ada di sini. Ini yang pertama kali madrasah di Kota Jayapura. Terus kemudian di siang harinya digunakan oleh SD Nurul Huda. Kemudian pengembangannya karena masyarakat, terutama warga muslim mengharapkan adanya sekolah SMP. Kemudian kita bangun SMP. Sehingga yang tadinya masjid ada posisinya di bawah, kemudian kita naikkan ke lantai 3 karena lantai 1 dan lantai 2 digunakan untuk sekolah SMP. Baik. Wah, kayaknya kita harus langsung ke dalam ini ya, Pak Saiful. Ya. Baik, ini lantai yang kita akan naik ke masjid. Posisinya, jadi ini tadi saya katakan di bawah ini kantor SMP dan juga ada kantor Ma'arif karena ini adanya masjid ini kemudian cikal bakal adanya organisasi besar, ada NU, ada GP Ansornya, ada Muslimatnya, ada Fatayatnya, dan semuanya berdomisili posisinya ada di Masjid Jami. Ini lantai 1, kita menuju ke lantai 2. Di atas di lantai 3, ini tempatnya tangganya agak kecil ya karena memang buat sekolah sehingga agak. Nah, ini masjid kami yang sekarang posisinya letaknya di lantai 3. Ini pas posisinya tepat di lantai 2 ya, memang lantai 3 tapi dipindahkan dari lantai 3. Pada awalnya tuh di lantai 1. Di dasar ya. Misi Pak. Ya, silakan. Ini masjidnya kita tidak terlalu besar lagi karena adanya pengembangan sekolah sehingga
tempat ukuran kita ini mungkin ada 6 atau 7 ya, 7 kali sekian. Yang kemudian masjid ini kita bagi menjadi 2 saf, ada untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk tempat wudhunya, mungkin kita bisa lihat ke samping sini. Sekolah di bawah mau tidak mau kita harus siapkan, tetapi ini hanya untuk tempat wudhu dan toilet saja ya, untuk yang buat kecil. Untuk yang buat besarnya kita ada di bawah. Ini tempat wudhu kami, posisinya seperti ini. Ya, jadi ini tempat pas waktunya mau melaksanakan sholat asar, sehingga ketika jamaah yang ingin melaksanakan sholat di Masjid Jami, tempat lokasi wudhunya berada di lantai 3 di samping masjid yang kita gunakan. Ini digunakan untuk jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Begini ada jumlahnya sekitar belasan ada ya Pak? Ini ada sekitar kerannya ya? Iya. Ada sekitar belasan lah, 15-an ya ada ya. Termasuk juga ada toilet yang kita siapkan untuk toilet laki-laki dan perempuan. Karena memang kita agak kecil ya, karena ada sekolah, karena ini sudah sebelahan dindingnya sudah dinding sekolah, jadi kita manfaatkan ruang itu bagaimana untuk bisa dimanfaatkan untuk baik untuk masjid dan juga sekolah. Pada tahun 1980 direhab dengan bantuan dari basis karena atapnya banyak yang bocor kala itu. Kemudian Syaiful mengatakan pada tahun 2000 dilaksanakan pembangunan SMP Nurul Huda Ma'arif yang sekaligus membangun Masjid Jami yang baru. Pembangunan masjid ditempatkan di lantai 2 serta mengingat mandeknya dana pembangunan kala itu sehingga pada tahun 2002 baru pembangunan selesai secara utuh. Kini Masjid Jami Kota Jayapura masih terus eksis dengan tetap melayani para jamaah di jantung ibu kota provinsi Papua itu. Ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat sunnah lainnya masih aktif dilaksanakan di Masjid Jami Kota Jayapura. Bahkan saat bulan suci Ramadan tiba, jamaah di Masjid Jami Kota Jayapura melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat termasuk witir di dalamnya. Masjid tersebut juga biasa dilakukan aktivitas tadarusan, pengajian, dan kegiatan Islami lainnya. Baik, terima kasih. Pada akhirnya saya harus sampaikan bahwa kami dari pengurus Masjid Jami ini sangat membutuhkan uluran dari teman-teman sesama Muslim yang ada, yang mungkin se-Indonesia. Apabila memang ada waktu untuk berkunjung ke Masjid Jami, silakan kami membuka pintu untuk siapapun yang hadir ke sini untuk melihat kondisi masjid tertua di Kota Jayapura. Kegiatan-kegiatan masjid yang kita lakukan tetap berjalan seperti biasa. Di sore hari ada pengajian TPQ, anak-anak mengaji. Kemudian di malam hari tetap sholat 5 waktu kita juga laksanakan seperti sedia kala. Kemudian untuk Ramadan ini memang kita kadang isi dengan kegiatan-kegiatan baik itu tadarusan, kemudian kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ada santapan rohani, ya kita memberikan itu, tetapi memang tidak terlalu banyak karena memang kondisi kita masjid yang sudah kecil, kemudian dengan beberapa pengurus yang tidak terlalu banyak, yang memang karena rata-rata pengurus di sini adalah guru-guru yang memang membagi tugas, biasanya ada tugas untuk ngajar, kemudian nanti malam dia harus bergeser kemana, bagi tugas ya, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.